Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali di dalam sekolah minggu pada pagi hari ini. Bersyukur kepada Tuhan, pada hari ini kita masih diberikan perlindungan, kesehatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita terus berdoa supaya sekolah minggu ini bisa terus terlaksana dan sehingga kita bisa terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Nah, pelajaran pada pagi hari ini kita memasuki pelajaran yang ketujuh. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama berdoa untuk memohon pertolongan Tuhan, dan kita juga mempersiapkan hati kita untuk mempelajari dan menelaah pelajaran sekolah minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami mengucap syukur ya Tuhan buat pada pagi hari ini kami mau mempelajari pelajaran yang ketujuh dalam buku pelajaran kami ini Tuhan, tentang kebangkitan tubuh dan tubuh jasmani. Kami menyerahkan dari awal pertengahan ya akhirnya, sehingga apa yang tersampaikan kami dapat memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur syukur. Amin. Nah, judul pelajaran ketujuh pada hari ini yaitu berjudul tubuh kebangkitan versus tubuh jasmani. Masih dalam buku pelajaran kita, yaitu pelajaran dewasa, dalam kelas dewasa, yaitu dewasa dalam Kristus ya. Yang ini yang didasari dari 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai 49. Nah, saya akan membacakannya buat Bapak Ibu sekalian ya. Kebangkitan tubuh. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umumnya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah, kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Demikianlah firman Tuhan yang mendasari pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kemudian juga ada yang menjadi ayat hafalan kita pada pagi hari ini, yaitu yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, jadi Filipi pasal 3 ayat 20 sampai ayat 20 sampai 21. Saya juga akan bacakan. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya
yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat hafalan yang saya bacakan barusan itu sangat berkaitan sekali dengan pembacaan firman Tuhan yang di awal yang saya bacakan sebelumnya. Keeratan itu adalah adanya pengharapan kita akan tubuh kebangkitan yang akan diubahkan oleh Tuhan Yesus, sehingga nantinya pada saat kita nanti ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, ya, tubuh kita diubahkan sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Nah, pelajaran saat ini tentang tubuh kebangkitan dan tubuh jasmani. Sebenarnya apa sih arti dari kedua ungkapan tersebut? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, setelah kemarin hari Jumat kita merayakan Jumat Agung dan hari ini kita merayakan Paskah, ya, untuk merayakan kemenangan di mana Kristus yang telah mengalahkan maut bangkit pada hari yang ketiga. Karya penebusannya menjadi dasar dari semua ajaran Kristen, ya. Bangkit, Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga dan kita umatnya, ya, dipersatukan ke dalam tubuh Kristus yang nantinya akan dibangkitkan pada hari kedatangannya, ya. Dan untuk apa? Untuk menerima tubuh kemuliaan sama seperti miliknya sendiri, milik Kristus, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak orang mengalami ketidakmengertian tentang tubuh kebangkitan. Kalau tubuh jasmani semua pasti tahu, yaitu tubuh atau fisik yang ada pada diri kita, ya. Ada kepala, ya, kemudian ada badan atau body, ada kedua belah tangan, ada kedua belah kaki, ya. Dan juga di situ juga ada dalam tubuh kita ada organ-organ tubuh yang penting, ya, yang bekerja secara sistematis, ya, kemudian mengatur keberlangsungan metabolisme tubuh kita, ya. Tetapi tentang tubuh kebangkitan masih banyak yang bingung, ya. Mungkin di antara kita juga ada yang bingung, ya. Kalaupun kita ada mengerti, mungkin tidak mencapai 100% mengerti gitu, ya. Nah, seperti apa sih tubuh kita ketika saat nanti kita dibangkitkan, ya. Kita yakini bahwa kita sebagai orang-orang percaya kita akan dibangkitkan, ya. Seperti apa sih tubuh kita itu, ya. Seperti janji Allah kepada kita bahwa kita akan dibangkitkan, ya, setelah meninggal dunia atau wafat, ya. Jadi kita ada pengharapan ke sana, ya. Tubuh kita ini, ya, tubuh yang sekarang yang ada pada diri kita ini, seiring bertambah lanjutnya usia kita, ya, semakin tua, ya, tubuh kita mengalami suatu yang dinamakan penurunan kemampuan, kemerosotan, penuaan, kemudian kulit menjadi keriput, ya, menjadi karena proses penuaan tersebut, ya. Kemudian kita ada beberapa penyakit yang ada dalam tubuh kita, ya. Kemudian kekuatan kita berkurang, ya, mudah lelah dan lain-lain. Nah, dan akhirnya mengalami apa yang disebut kematian, ya. Banyak orang menghindari pembicaraan tentang kematian, ya. Karena apa? Karena mungkin ada hal-hal yang kurang mengenakan di situ, ya. Padahal semua makhluk di dalam dunia ini akan mengalami kematian, ya. Akan mengalami kematian, ya. Kenapa orang tidak suka membicarakan kematian? Karena mungkin kematian itu tidak mengenakan, memberikan kesedihan, ya. Ada ketakutan, ada orang takut mati, ya, dan lain-lain. Namun ada juga kelompok yang menganggap kematian dengan maksud dan cara tertentu sebagai cara-cara untuk memperoleh kehidupan yang menyenangkan menurut versi mereka, ya, menurut versi mereka yang sebenarnya adalah versi dari dunia ini, versi duniawi, ya. Contoh yang sering digunakan yaitu yang digunakan oleh para teroris yang marak saat ini terjadi, ya. Sudah bertahun-tahun sejak masanya bom Bali 1, ya. Kisah-kisah teroris ini terus terjadi, ya. Nah, dengan cara bunuh diri, kemudian meledakkan bom untuk mencelakakan diri sendiri dan orang lain, menyerang orang lain dengan tujuan mencelakakan orang lain sebanyak-banyaknya supaya mati syahid, ya.
mati syahid ya. Jadi dia nggak usah mengalami suatu suatu pengadilan ya, dia akan langsung masuk ke surga ya, dan di sana dia akan mendapatkan grand prize atau hadiah utama, yaitu 72 bidadari yang penuh dengan cinta. Nah, indoktrinasi seperti ini adalah cara-cara yang sesat ya, memperalat mereka yang tidak berpengertian ya untuk mencapai tujuan dari pihak-pihak berkepentingan ya. Biasanya orang-orang yang memiliki kedangkalan pemahaman tentang agama, dia merasa frustasi dengan dunia ini ya, tidak mendapatkan suatu penghargaan di dunia ini. Nah, itulah mereka-mereka yang dimanfaatkan, dibingungkan oleh ajaran atau doktrin yang bisa mengacaukan kehidupan mereka. Dengan iming-iming mereka bisa mati syahid dan mendapatkan kehidupan yang luar biasa setelah kematian. Nah, saya berpikir ini suatu yang menggelikan ya. Orang bilang tuh, orang Inggris bilang atau Amerika bilang ridiculous ya. Jadi menggelikan gitu. Bisa-bisanya orang yang akan mati masih memikirkan hal-hal, mengharapkan 72 bidadari, membicarakan hal-hal seperti itu ya. Sungguh sesuatu yang menggelikan bagi orang yang berpikiran sehat. Nah, bagaimana kita sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya ya, apakah kematian memberikan pengharapan yang indah ya, di tengah keraguan muncul dalam jemaat di Korintus yang pada saat Paulus menuliskan menyampaikan suratnya kepada jemaat di Korintus ya. Karena di Korintus ini memang memiliki latar belakang masyarakat yang heterogen ya, Kemudian banyak juga pengaruh-pengaruh di situ ya. Nah, di sini Paulus memberikan penjelasannya ya. Paulus menjawab pertanyaan yang muncul di jemaat Korintus. Ada yang bertanya, dan pertanyaannya itu terkesan bodoh gitu ya. Nah, dikatakan, bagaimana orang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Ya, mereka sungguh tidak memahaminya sama sekali ya. Sekalipun mereka mungkin percaya kepada Yesus. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Rasul Paulus menggunakan dua analogi yang ada dalam pelajaran kita saat ini. Analogi yang pertama yaitu yang dalam ayat yang ke-35 sampai ke-44 ya. Ya. Saya tidak akan bacakan lagi, namun Bapak, Ibu, Saudara bisa melihatnya langsung dalam Alkitab masing-masing. Nah, di situ Paulus menjelaskan bahwa tubuh tidak akan dibangkitkan atau dihidupkan bila tidak mengalami kematian dahulu. Ya. Tidak akan dibangkitkan atau dihidupkan jika atau bila tidak mengalami kematian dulu. Ya. Jadi kematian itu adalah suatu sarana menuju kebangkitan. Bagaimana dia dibangkitkan kalau dia tidak mati dulu kan? Nah, kematian diperlukan untuk mengabadikan atau mengkekalkan kehidupan dengan tubuh yang baru. Ya, diibaratkan di situ Paulus jelaskan, diibaratkan seperti benih yang ditabur dan ditaburkan untuk binasa dan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ya, dalam ayat yang 36 sampai 37 di situ jelaskan juga Paulus beritahukan kepada kita dan jemaat di Korintus bahwa wujud tubuh yang akan dibangkitkan nanti itu erat hubungannya dengan wujud tubuh kita yang sekarang, namun tidak persis sama. Ya. Ada kaitannya, ada hubungannya, kesinambungannya ada, tapi tidak sama persis. Ya, kalau fisik, kalau bisa diraba dengan sistem fisik, berarti nanti tidak secara fisik. Ya. Tapi bentuknya sama, ada mungkin ada kepala, ada tangan, ada tubuh, ada kaki, seperti itu. Ya, tidak berbentuk sesuatu yang tidak jelas. Ya, di situ dijelaskan ada persamaannya, hanya tidak sama persis. Jadi pertanyaan Paulus ini bertentangan dengan pandangan beberapa kalangan di jemaat di Korintus ya. Di mana jemaat di Korintus banyak dipengaruhi oleh keyakinan orang-orang Yunani masa itu. Ya. Jadi ada dua pengaruh ya. Yaitu yang dikatakan
bahwa tubuh yang dibangkitkan, memang mereka mengakui ada kebangkitan, tapi kebangkitannya apa? Kebangkitan tubuh itu sama dengan yang akan dibangkitkan pada saat nanti, ya. Sama. Ya, berarti termasuk fisiknya kita akan mengalami kebangkitan. Ya. Nah, di situ dijelaskan. Nah, yang kedua adalah yang pandangan yang di dalam jemaat di Korintus itu adalah bahwa tidak ada kaitannya sama sekali tubuh tubuh kebangkitan nanti dengan tubuh jasmani yang ada pada kita sekarang ini. Tidak ada sama sekali hubungannya. Jadi di situ ada dua, yaitu tubuh fisik dan tubuh jasmani adalah sama, ya. Dan yang berikutnya tidak ada sama sekali. Itu dua pandangan yang dimiliki mereka. Nah, pandangan yang kedua yaitu tubuh tidak ada kaitannya tubuh kebangkitan dengan tubuh jasmani. Itulah yang ditentang oleh kaum Saduki, ya, pada masa itu. Nah, sedangkan menurut Paulus menjelaskan bahwa ada kesinambungan antara tubuh jasmani dan tubuh kebangkitan, ya, akan nyata dari identitas yang dinyatakan tubuhnya. Jadi dalam firman Tuhan tadi dijelaskan, ya, ada perbedaannya. Perbedaannya antara dari segi kemuliaannya antara tubuh jasmani dengan tubuh kebangkitan. Nah, kemudian ketidakpersisamaan bentuk dan wujud ditunjukkan dalam ayat 39 sampai 41. Kemuliaan tubuh kebangkitan kita adalah tubuh sorgawi, ya, berbeda dari kemuliaan tubuh kita yang lama. Tubuh lama atau tubuh jasmani akan mengalami kematian pada waktunya, ya. Seperti yang saya sebutkan di awal, tubuh kita mengalami penurunan, ya, degeneratif daripada kondisi kita sekarang. Ya, kulit keriput, penuaan, kemudian kemampuan kita berubah semakin menurun. Jadi kemuliaan tubuh kita juga berbeda, ya, dengan yang nanti dengan yang sekarang, ya. Berbeda. Nah, tubuh lama dan tubuh jasmani akan mengalami kematian pada waktunya, mengalami kerusakan, kehancuran, kebinasaan setelah dimakamkan, ya. Kalau ketika polisi melakukan suatu penggalian kembali makam untuk mengidentifikasi penyebab dari suatu kematian, ya, mereka akan menggali, dan kemudian biasanya tubuhnya itu tidak akan, dan pasti tubuh yang akan dibongkar dari makamnya itu tidak akan sama, ya, yaitu tubuh yang sudah membusuk, ya. Ya. Kemudian sedangkan tubuh kebangkitan itu tidak akan rusak, tidak akan membusuk. Jadi jika kita memahami dengan nalar kita, dengan logika kita, ya, agak kesulitan untuk menggambarkan seperti apa sih tubuh kebangkitan. Apakah seperti samar-samar atau seperti hantu, seperti itu yang ada di benak masyarakat pada umumnya. Saya sendiri pun mengalami ketidakmampuan untuk menggambarkan tubuh kebangkitan. Karena apa? Karena saya juga belum mengalaminya, ya. Jadi mau menggambarkan itu berdasarkan cerita-cerita orang-orang atau mungkin halusinasi kita, ya, seperti itu, ya. Karena saya masih dalam kondisi status quo saya adalah saya masih dalam tubuh jasmani, ya. Sehingga apa? Ketika saya bisa mempercayai akan adanya tubuh kebangkitan yang mulia, saya berdasarkan apa? Saya berdasarkan firman Tuhan, ya. Saya berdasarkan firman Tuhan, saya percaya kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah pernah mengalaminya. Nah, di situ juga ada janji daripada Tuhan sendiri kepada kita bahwa kita pun pengikutnya akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, ya. Jadi yang dibangkitkan itu adalah tubuh rohania, tubuh yang serasi dan sesuai dengan roh Allah, ya. Meskipun tubuh jasmani kita hancur, terkubur, terbakar, atau diremukkan, dipatahkan, itu tidak menjadi persoalan bagi Allah, ya.
Karena Allah lah yang membungkus orang-orang tebusannya dengan tubuh kebangkitan. Nah, yang kedua yaitu analogi dari Adam dan Kristus ya. Ada perbandingan antara Adam dan Kristus ya. Adam menjadi makhluk yang hidup. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 diceritakan bahwa bagaimana proses penciptaan proses penciptaan manusia itu seperti apa ya. Dia diangkat dari debu dan tanah, kemudian dihembuskan oleh roh Allah sehingga menjadi hidup. Ya. Di situ dikatakan Adam pertama dia menerima hidup. Ya. Nah, yang kedua yaitu Adam yang terakhir. Adam yang pertama itu adalah Adam manusia pertama. Ya. Kemudian ada juga Adam terakhir. Adam terakhir itu yaitu adalah Kristus sendiri. Ya. Nah, Kristus sendiri ini dia bukan menerima hidup, tetapi justru dia memberi hidup. Ya. Ini adalah dua hal yang sangat berlainan, ya, sangat berlainan sekali. Ya. Yang harus dicatat bahwa dari hal ini adalah yang pertama, bila Kristus itu sanggup memberi kuasa, Kristus sanggup memberi kuasa atau dia memberikan hidup, ya, berarti Kristus pun akan bisa memberikan kepada kita hidup yang sama seperti yang dimilikinya, ya, karena dia memberi hidup, ya. Nah, yang kedua yaitu adalah hubungan yang pasti antara kebangkitan Kristus dengan kebangkitan orang percaya, ya. Yaitu hubungan yang ada hubungan yang pasti antara kebangkitan Kristus yang hari ini kita rayakan itu dengan kebangkitan orang percaya. Ya. Hidup orang percaya akan diawasi oleh Roh Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketidaksinambungan yang terjadi dari pernyataan di atas tadi adalah tubuh kebangkitan dan tubuh jasmani akan nyata dalam hal ini, yaitu antara Adam yang pertama dengan Adam yang terakhir. Adam pertama yang terbentuk dari debu dan tanah, yang dihembuskan oleh Roh Allah, tubuhnya kembali ke bumi, debu dan tanah. Ya, ketika ada doa di pemakaman, kalau di film-film seperti dikatakan as to as, dust to dust. Ya, semuanya itu debu dan tanah yang ada dalam tubuh kita akan kembali ke bumi. Ya. Sedangkan tubuh Yesus berasal dari Allah, ya, adalah tubuh dari sorga, ya. Jadi saat Kristus mengalami kematian seketika lamanya dan bangkit pada hari yang ketiga, tidak ada yang hancur, tidak ada yang ditinggalkan, ya. Tubuh Adam terakhir itu adalah tubuh Kristus yang tidak dapat binasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai penutup dari pelajaran kita pada pagi hari ini, ya, kita bisa merenungkan kembali, ya, begitu banyaknya orang-orang Kristen dan percaya masih sering tidak menyadari bahwa penembusan yang kita alami ini belum lengkap, ya. Belum lengkap bukan karena keselamatan Kristus tidak sempurna, ya, sempurna, tapi hanya belum lengkap karena kita masih menunggu sampai kedatangan Kristus yang kedua, yang kita kenal dengan Maranatha, di mana kita akan dibangkitkan dalam tubuh kebangkitan pada akhir zaman, ya, pada akhir dunia ini, ya, end of the world, ya. Nah, sebagai dasar ajaran Kristen tentang kebangkitan tubuh pada akhir zaman adalah mengacu kepada sejarah apa? Sejarah ketika Tuhan Yesus mengalami kematian di dunia ini dan dia bangkit, ya. Dikatakan sejarah, kenapa? Itu benar-benar terjadi, bukan kisah rekaan atau cerita dongeng atau cerita yang diada-adakan, ya. Benar terjadi dan ada fakta historisnya dan terekam dalam sejarah. Tuhan Yesus menebus kita tidak setengah-setengah, full paket, ya. Kehidupan kita yang masih di dunia ini ditebus, dibangkitkan dan diperbarui saat kedatangannya yang kedua dengan mengenakan tubuh kebangkitan yang tidak persis sama dengan tubuh jasmani, namun memiliki hubungan yang sangat erat sebagai identitas kita dalam
dalam warga kerajaan Allah. Seperti yang disampaikan dalam Filipi 3 ayat 20 sampai 21 tadi ya, bahwa kita adalah kewargaan, identitas kita masih adalah kewargaan sorga ya, dan bukan di dunia ini ya. Nah, demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini, agar kita tetap senantiasa bertumbuh semakin dewasa dan senantiasa hidup kita diperbaharui oleh Tuhan Yesus Kristus sampai kedatangannya yang kedua nanti. Amin. Mari kita berdoa. Pak Surgawi, terima kasih buat waktu yang cukup singkat ini Tuhan, untuk kami bisa membagikan pelajaran tentang kebangkitan tubuh ya, antara tubuh jasmani dan juga perbedaan antara tubuh jasmani dan tubuh kebangkitan. Biarlah kiranya Engkau senantiasa menyertai kami, sehingga kami dapat menjaga tubuh kami ini yang kami sudah nyatakan kami percaya kepada Yesus dan memperoleh keselamatan, agar bisa menjaga tubuh kami ini Tuhan, sehingga kami pada saatnya nanti bertemu dengan Tuhan yang kedua, dan kami boleh mendapatkan tubuh kemuliaan yang seperti Yesus miliki ya Tuhan. Dan perbaharuilah hidup kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas pelajaran pada pagi hari ini. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur syukur. Amin. Ya, terima kasih. Selamat hari Minggu dan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.